Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan seminar proposal dari Saudari Ayuni Eka Putri. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah yang terhormat kepada Ibu Kontri 1, yaitu Ibu untuk Ayuni Eka Putri, dan kontri 2-nya Ibu Iwindaya Dwi Putri. Nah, selanjutnya kepada Ibu dosen pengampu kita, yaitu ada Ibu Mai Srilena SPD MPD. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Saudari Ayuni Eka Putri untuk melaksanakan seminarnya dengan judul Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Model Inquiry di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Kepada Ayuni dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Model Inquiry di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya itu upaya meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu proses pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran tematik terpadu, yang dimana proses pembelajaran kurikulum 2013 ini tidak di seluruh SD dapat melakukannya dengan baik. Yang ketiga itu untuk meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, yang dimana model pembelajaran inquiry adalah proses pemerolehan informasi dengan melaksanakan observasi atau eksperimen menggunakan keterampilan berpikir kritis dan logis untuk menemukan jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah. Yang keempat yaitu pada pelaksanaan model pembelajaran inquiry, peserta didik tidak hanya menerima pembelajaran dari penjelasan guru, melainkan peserta didik dapat terlibat langsung dalam proses pembelajarannya. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran untuk peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model inquiry di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model inquiry di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model inquiry di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Yang kedua yaitu peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model inquiry di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama manfaat bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerapan pembelajaran dengan model inquiry. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru, yaitu sebagai bahan masukan pengetahuan dan pengalaman praktis dalam melaksanakan pembelajaran dengan model inquiry dalam rangka memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu manfaat bagi peserta didik, yaitu agar lebih meningkatkan proses pembelajaran serta mengembangkan berbagai aspek yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu manfaat bagi kepala sekolah, yaitu dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu di sekolahnya dan memberikan kontribusi dalam perbaikan pembelajaran sehingga mutu sekolah dapat meningkat. Yang selanjutnya itu bab 2 kajian teori. Kajian teori terdapat dari yang pertama yaitu A. Kajian teori, yang B. Kerangka teori. Kajian teori terdiri dari hakikat proses pembelajaran, hakikat pembelajaran tematik terpadu, rencana pelaksanaan pembelajaran, pengertian model pembelajaran, dan hakikat model pembelajaran inquiry. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori, yang dimana kerangka teori ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian, yang terdiri dari yang pertama setting penelitian,
yang kedua rancangan penelitian, yang ketiga data dan sumber data, yang keempat teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, yang kelima analisis data. Yang dimana yang pertama yaitu setting penelitian. Yang pertama yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu guru dan peserta didik. Kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang yang berjumlah 28 orang yang terdiri dari 8 peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik perempuan. Yang ketiga yaitu waktu lama penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1, yaitu pada Juli sampai Desember tahun ajaran 2001-2022 di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakannya yaitu penelitian tindakan kelas. Selanjutnya alur penelitian. Penelitian ini menggunakan model siklus yang dikembangkan oleh Kemis dan McTaggart dalam Arikunto 2008 yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama menyusun rancangan tindakan, yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan, yang keempat refleksi, yang dimana terdapat pada bagian di samping ini terdapat siklus 1 dan siklus 2-nya. Yang selanjutnya yaitu prosedur penilaian. Sebelum merencanakan tindakan, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal, studi pendahuluan terhadap proses pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang terkait dalam proses pembelajaran yang dihadapi guru dan peserta didik di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Dalam penelitian ini pun hasil tindakan yang dilaksanakan pada siklus 1 bisa dijadikan panduan untuk perbaikan pada siklus 2. Tetap dalam kondisi baik dan diperbaiki kekurangan pada siklus pertama dan pada siklus kedua. Jika hasil refleksi tidak maksimal, maka akan diperbaiki dan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Yang pertama data penelitian. Data penelitian adalah hasil observasi setiap tindakan perbaikan dalam pembelajaran tematik terpadu dengan model inquiry pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data penelitian adalah proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model inquiry di kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kegiatan penilaian, aktivitas guru dan peserta didik sewaktu proses pembelajaran. Data yang diperoleh dari subjek terteliti yakni guru dan peserta didik kelas 4 SD Negeri 05 Padang Pasir, Kota Padang. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian tindakan kelas yaitu teknik observasi, tes, dan non-tes. Yang selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan pada fase pengumpulan data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini ialah lembaran pengamatan, lembaran tes, dan non-tes. Selanjutnya yaitu analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 tahap analisis data yaitu aktivitas dalam analisis data. Yang pertama yaitu data reduction atau reduksi data, yang kedua yaitu data display atau penyajian data, yang ketiga yaitu conclusion drawing verification atau penarikan kesimpulan. Berikut adalah analisis datanya. Sekian penyampaian seminar proposal saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayuni yang telah memaparkan proposalnya. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada forum yang ingin bertanya kepada Saudari Ayuni. Baik, diulangi kembali sekali lagi. Dipersilahkan kepada forum yang ingin bertanya kepada Saudari Ayuni. Baik, sepertinya tidak ada. Kita lanjut kepada kontributor 1, Ibu Aurel Nisatha, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Aurelni Sadaha sebagai kontributor 1 Saudari Ayuni. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit komentar terkait proposal Saudari Ayuni. Jadi hal yang pertama yang ingin saya komentari adalah mengenai proposal pada bagian latar belakang, bahwa latar belakang kurang merujuk kepada masalah yang akan diteliti. Sebaiknya penulis mengemukakan fakta, hasil observasi, kajian dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya suatu masalah. Selain itu, hendaknya proposal ini banyak menggunakan acuan kepustakaan terbaru. Yang kedua, Saudari Ayuni tidak banyak menggunakan kutipan dalam penulisan proposalnya. Sebaiknya dalam penulisan proposal kita banyak mencantumkan kutipan-kutipan agar jelas sumber yang ada di dalam proposal tersebut. Saya rasa sudah cukup bagus dan tersusun dengan baik sesuai dengan aturan proposal yang ada. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Aurelni Sadaha. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Saudari Ayuni untuk menanggapinya. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Saya menerima kritik dan sarannya dan komentarnya, dan saya akan merevisi proposal saya tersebut. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya diberikan kesempatan kepada kontributor 2, Ibu Winda Dwi Putri, untuk memberikan tanggapan kepada proposal dari Saudari Ayuni. Kepada Ibu Winda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya Winda Dwi Putri selaku kontributor 2. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya Winda Dwi Putri selaku kontributor 2 dari Ayuni Eka Putri. Secara keseluruhan proposal yang telah dibuat oleh Saudari Ayuni sudah bagus. Namun di sini saya akan mengomentari beberapa poin. Yaitu pertama, pada bagian manfaat penelitian di poin kedua dan ketiganya, seharusnya kata sesudah koma tidak menggunakan huruf kapital di awalnya. Yang kedua yaitu jarak antara dua baris pengetikan proposal seharusnya 2 spasi, sedangkan di proposal Saudari Ayuni hanya 1,5. Nah, yang ketiga, halaman yang memuat judul bab pada proposal Ayuni, penomoran halamannya di sebelah kanan atas, seharusnya diletakkan di tengah bawah halaman. Nah, kemudian pada kutipan tidak langsungnya kurang tepat, yaitu tidak ditambah dengan tanda koma, yaitu contohnya menurut Suprahatiningrum 2016, nah di belakang itu seharusnya dibubuhi dengan tanda koma. Selanjutnya, kata sedangkan tidak boleh digunakan di awal kalimat, karena kata sedangkan kata hubung. Nah, kemudian penulisan kata bahasa Inggris di kalimat student center dan self concept tidak diberi italik. Nah, selanjutnya penulisan vital di tengah-tengah kalimat pada bagian menurut Sani tahun 2015 inquiry merupakan, nah di bagian inquiry-nya ini yang harus diperbaiki. Kemudian terakhir penulisan daftar rujukannya dengan APA style, seharusnya nama depan penulis hanya huruf awalnya saja yang ditulis. Contohnya pada rujukan Arifin, Zainal titik dapat diubah menjadi Arifin, Z titik. Nah, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Winda. Selanjutnya diberikan juga kesempatan kepada Saudari Ayuni untuk menanggapinya. Baik, terima kasih kritik dan sarannya dari kontributor 2. Saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan oleh kontributor 2 tersebut. Terima kasih. Baik, sekian seminar proposal dari Saudari Ayuni. Selamat kepada Saudari Ayuni yang telah melaksanakan seminar proposalnya. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.